Bab 661. Metode pemilihan menantu. Keesokan harinya, pendaftaran menantu keluarga kerajaan secara resmi ditutup, dan keluarga kerajaan timur secara resmi merilis daftar tersebut. Kali ini, Yang Mulia Miko secara terbuka memilih seorang suami, dan ada 32 calon, semuanya adalah elit dari keluarga kerajaan. Begitu berita ini keluar, seluruh kerajaan Tokyo terguncang. Sebagian besar orang biasa mulai memperhatikan konten pemilihan menantu kerajaan di berita TV. 3 hari kemudian, proses pemilihan menantu akan resmi dimulai. Setelah hujan, di hutan Gunung Manor, Yumiko menemani Kenzi berjalan-jalan, dan pada saat yang sama memberitahunya mekanisme pemilihan menantu kerajaan. Mekanisme tradisional pemilihan menantu oleh keluarga kerajaan Oriental sebagian besar meniru metode kuno dinasti Qin dan Han di Tiongkok. Para pangeran dan menteri menominasikan pria luar biasa yang dapat dinikahi, dan kemudian menggunakan 6 keterampilan seorang pria terhormat untuk melakukan kompetisi dan seleksi. 6 keahlian seni seorang pria antara lain, catur, piano, kaligrafi dan lukis, kendo, berkuda, dan memanah. Tentu saja, di zaman modern, hanya sedikit orang yang ahli menunggang kuda dan memanah, sehingga mekanisme pemilihan kekaisaran selanjutnya menyederhanakan item kompetisi. Faktanya, 6 keahlian seni pria dipangkas menjadi 4 keahlian seni simbolis pria, yaitu menghilangkan keahlian berkuda dan memanah. Ada pula yang disebut tes kebugaran fisik, adalah untuk menghilangkan beberapa kandidat yang sakit atau tidak cukup kuat. Ini seperti memilih kuda jantan. Hanya kuda jantan yang cukup kuat yang layak bagi putri untuk dipilih. Hanya dengan cara ini kebahagiaan seksual seumur hidup putri kekaisaran dapat dijamin dan keturunan yang baik dapat dihasilkan. Ada pelajaran sejarah dari Tiongkok, selama dinasti Ming, ada skandal mengejutkan tentang pemilihan menantu. Pada saat itu, kaisar dan putri dinasti Ming juga dirahasiakan oleh kerabat kaisar dan menteri penting. Semua orang menganggap pemilihan menantu keluarga kerajaan sebagai bisnis. Menantu laki-laki ini awalnya menderita tuberkulosis, tetapi di bawah kedok pejabat yang berkuasa, ia dianggap putra bangsawan dengan talenta hebat dan reputasi luar biasa. Baru pada malam pernikahan, sang putri kerajaan menemukan bahwa suami yang dipilih oleh orang kaya dan berkuasa sebenarnya adalah pasien yang batuk darah. Setelah menantu yang konsumtif membuka tudung merah pengantin wanita, dia terlalu emosional dan tidak punya waktu untuk malam pengantin, dia batuk darah dan mati. Skandal keluarga kerajaan semacam ini seperti memakan lalat, meski menjijikkan, itu sudah jadi kesepakatan dan hanya bisa ditelan. Hasil akhirnya bisa dibayangkan, kaisar hanya bisa memilih untuk menutupi keburukannya dan diam-diam membunuh beberapa menteri untuk menyelesaikan masalah tersebut, sedangkan putri yang baru menikah menjadi janda seumur hidupnya. Selain 6 keahlian seni seorang pria dan ditambah eliminasi fisik, Yumiko juga memperkenalkan kepada Kenzi beberapa situasi lain dalam mekanisme pemilihan menantu laki-laki, seperti kekuatan khusus yang dia miliki sebagai seorang putri yang memilih seorang suami, dan orang-orang di belakang layar yang mencoba mencari berbagai kekuatan bertempur secara terbuka dan diam-diam mencari celah dalam pemilihan menantu keluarga kerajaan. Mendengar begitu banyak hal dari Yumiko, Kenzi merasa bahwa kali ini pemilihan menantu keluarga kerajaan tidak boleh sembarangan. Hal semacam ini sama sekali tidak boleh terjadi. Pada saat yang sama, di rumah pangeran kerajaan Shigeo Kagawa mengadakan pertemuan meja bundar dengan beberapa kerabat keluarga kerajaan dan menteri yang berkuasa untuk secara diam-diam membahas pemilihan menantu yang akan segera datang. Pangeran Shigeo, saya punya proposal. Mengapa kita tidak bersatu untuk saat ini dan menyingkirkan lawan lain terlebih dahulu, dan kemudian masing-masing dari kita akan bersaing secara adil berdasarkan kemampuan kita sendiri. Pria yang berbicara itu adalah seorang pria parubaya berkumis bernama Ono Takuma, dia juga kerabat kaisar, tetapi dia bukan pangeran seperti Shigeo Kagawa, dia hanya dapat merekomendasikan satu orang untuk berpartisipasi dalam pemilihan menantu. Kandidat yang dia rekomendasikan adalah keponakan keluarganya, jika keponakan dapat terpilih jadi menantu kali ini, keluarga Ono akan melompat 2 tingkat dan menjadi keluarga paling bangsawan di antara kerabat kerajaan. Hubungan antara Ono Takuma dan Shigeo Kagawa sebenarnya tidak baik, dan perselisihan sering muncul karena kepentingan, tetapi kali ini keluarga kerajaan memiliki terlalu banyak pesaing yang kuat jadi dia hanya bisa melepaskan permusuhannya, berharap bisa mengalahkan yang lain melalui kerjasama dengan lawan-lawan lain, sehingga memperbesar peluang memenangkan pemilihan. Seorang pembesar berkata, saya sangat setuju dengan saran Ono Takuma. Saya mendengar bahwa 2 kandidat yang dicalonkan oleh Pangeran Shinji kali ini sama-sama sangat kuat, dan mereka semua mahir dalam catur dan ilmu pedang. Mereka sengaja dipilih dari 1000 murid dari Sekte Kaisar. Kita akan kehilangan suara jika kandidat yang direkomendasikan oleh Pangeran Shinji menjadi menantu. Dengan kepribadian Pangeran Shinji yang sombong, kita semua akan kewalahan olehnya.
Ya, Pangeran Shigeo, kenapa kita tidak mengikuti saran Ono Takuma? Ayo bergabung dan singkirkan dua kandidat Pangeran Shinji, dan pada akhirnya kita akan bersaing secara adil. Kagawa Shigeo melihat bahwa semua orang telah membuat pernyataan seperti itu, dan tentu saja dia setuju, jadi dia membuat pernyataan keputusan, oke, karena kalian semua ingin bergabung, maka kita akan bersatu dan menghadapi lawan terbesar, Pangeran Shinji lebih dulu. Omong-omong, adik laki-lakiku terlalu tidak sopan. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan kakak ini telah diabaikan. Kali ini kita harus bersama di keluarga kerajaan dalam proses memilih menantu, beri dia ujian yang bagus untuk melihat apakah dia berani menjadi sombong di depan kita di masa depan. Oke, kalau begitu sudah diputuskan, semua orang harus menepati janjinya dan bersatu lebih dulu. Pertemuan meja bundar berakhir di sini. Shigeo Kagawa memimpin dalam mengangkat gelas anggur merah. Ketika beberapa gelas anggur bertabrakan, beberapa pejabat membentuk aliansi ofensif dan defensif. Tidak lama kemudian, setiap keluarga memanggil calon mereka lagi, dan mereka berdiskusi dengan jelas bahwa dalam tes kebugaran fisik pertama, mereka harus membentuk aliansi satu sama lain, merumuskan strategi bersama, dan menyingkirkan calon dari pihak Pangeran Shinji terlebih dahulu. Ono Takuma ingat bahwa Kagawa Shigeo dengan jelas mencalonkan dua orang untuk pemilihan, tetapi sekarang dia hanya memanggil satu orang untuk diberikan instruksi, jadi dia berjalan mendekat dan bertanya. Hei, Shigeo, saya ingat Anda juga merekomendasikan seorang pria bernama Masao Kenzi untuk mencalonkan diri jadi menantu laki-laki, kenapa kamu tidak memanggilnya? Shigeo Kagawa sedikit kesal, melambaikan tangannya dan berkata, jangan menyebut dia. Anak malang yang belum pernah melihat dunia, tidak memiliki prestise keluarga atau banyak kemampuan, saya tidak ada hubungannya dengan dia. Tak ada harapan, saya kira dia hanya seorang pemeran pendukung, dan dia akan tersingkir di babak pertama. Jika dia tidak mengobati anak saya, bagaimana saya bisa merekomendasikan dia? Hal yang paling menyebalkan adalah aku berjanji untuk merekomendasikan bocah keluarga Takano, tapi karena dia aku kehilangan kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang, dan juga menjadikanku merekomendasikan tanpa bayaran, dan dibenci oleh keluarga Takano. Setelah mendengar ini, semua orang sangat senang, dan semua tertawa. Bab 662. Semoga beruntung. Pada malam hari itu, Hikawa Ibei melakukan perjalanan khusus ke Istana Kekaisaran, dan ketika dia kembali, dia membawa Hanako yang cantik bersamanya. Selama ini, Yumiko sedang bekerja di mansion, namun Hanako tidak meninggalkan istana, karena ada beberapa hal penting di istana yang dikhawatirkan Yumiko, dan Hanako perlu menanganinya untuknya. Tapi sekarang Kenzi telah datang, Hanako secara alami menolak untuk tinggal di istana, jadi Hanako menelepon Yumiko untuk waktu yang lama, dan akhirnya mendapat persetujuan nona muda untuk meninggalkan istana sementara dan datang menemui suaminya. Melihat Hanako kali ini dibandingkan terakhir kali melihatnya, Kenzi merasa sosok Hanako terlihat sedikit lebih tinggi, dan aura feminin di tubuhnya masih begitu kuat dan awet muda, namun ada dua pesona feminin yang berbeda, yang terlihat sangat menawan. Kenzi senang karena istri Yumiko dan istri Hanako ada di sisinya, jadi, malam ini, Kenzi menjalani kehidupan yang bahagia dan sekali lagi tidur dengan Yumiko dan Hanako di selimut besar, menikmati malam. Keesokan paginya, Hanako hendak kembali lagi, jadi dia dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Kenzi, berkata, ayo, Tuan Kenzi, kali ini istana memilih menantu laki-laki, dan Tuan Kenzi harus menonjol. Kebahagiaan seumur hidup Nona dan Hanako tergantung pada Tuan Kenzi. Melihat senyum manis dan imut Hanako, Kenzi merasa hangat di hatinya, dia mencubit wajah cantik Hanako, dan mengangguk sambil tersenyum, oke, aku janji pada Hanako, Hanako dan Nona, mulai sekarang, kalian berdua akan menjadi istriku. Melihat pemandangan ini di matanya, Yumiko di sebelahnya tersenyum tipis, merasakan kebahagiaan di hatinya. Dia berdoa dalam hati, Tuhan tolonglah, semoga Yumiko dan Hanako selalu berada di sisi suami tercinta. Sore ini, Kenzi datang ke rumah Pangeran Shigeo Kagawa lagi, karena Shigeo Kagawa mengkhawatirkan putranya yang tersayang dan berharap Kenzi bisa datang ke rumahnya 2 hari sekali untuk merawat putranya. Faktanya, penyakit putranya, Kenzi, sembuh hanya sekali, dan dia tidak memerlukan diagnosis dan pengobatan setiap hari. Alasan mengapa Kenzi mengatakan bahwa ada kemungkinan besar untuk kambuh, dan dia akan menjadi gila lagi, adalah hanya untuk menakut-nakuti Shigeo Kagawa. Itu untuk memaksa Shigeo maju dan merekomendasikan dirinya untuk berpartisipasi dalam pemilihan menantu. Kenzi menghabiskan 2 jam melakukan akupuntur yang menjaga kesehatan. Bocah laki-laki itu tampak bersemangat dan tidak dibuat menangis oleh akupuntur. Begitu dia bangun dari tempat tidur, dia berteriak untuk pergi keluar untuk bermain. Kenzi memberitahunya pengasuh kecil bernama Sakuru membawa Shigeo kecil keluar untuk bermain. Shigeo Kagawa menonton dari samping. Melihat bahwa Kenzi terampil dalam akupuntur, rajin dan teliti, serta memiliki sikap yang sangat perhatian dalam melakukan sesuatu, dia lebih percaya diri pada keterampilan medisnya.
Saat ini, di bawah asuhannya, putranya tidak hanya stabil secara emosional, tetapi juga semakin energik. Kagawa Shigeo benar-benar bahagia di hatinya. Jika dia masih sedikit sedih sebelumnya, dia merasa sangat kehilangan sejumlah besar uang Takano Ieyasu karena merekomendasikan Kenzi, tetapi sekarang melihat putranya begitu lincah dan imut, dia tiba-tiba merasa lega dan merasa bahwa dia merekomendasikan Masao Kenzi sebenarnya adalah keputusan yang sangat tepat. Lagi pula, tidak peduli betapa dia menyukai uang, dia tidak berpikir bahwa banyak uang lebih penting daripada anak laki-laki yang hidup dan sehat. Ketika keduanya berjalan keluar ruangan, Kagawa Shigeo sedang dalam suasana hati yang baik. Dia merasa bahwa dia masih harus peduli dengan sepupu yang mencalonkan diri untuk menantu laki-laki ini, jadi dia berjalan jauh-jauh, peduli sepanjang jalan. Kenzi, pemilihan menantu akan dimulai dalam 2 hari. Dari 32 kandidat, hanya 8 yang akan dipilih, dan akhirnya asosiasi keluarga kerajaan akan memilih. Perjalanan ini akan sangat sulit, jadi semoga beruntung. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan nada seorang tetua yang menasihati generasi muda, Shigeo Kagawa sebenarnya mengingatkannya dengan bijaksana, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaannya. Jangan punya harapan yang tidak realistis. Terima kasih atas dorongan yang mulia, saya akan bekerja keras. Tentu saja Kenzi bisa mengerti arti perkataannya, tapi dia tetap berpura-pura tidak mengerti, rendah hati dan hormat, menunjukkan sikap berusaha yang terbaik. Shigeo Kagawa menatapnya, dan diam-diam menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Memang baik bagi anak muda untuk memiliki ambisi dan suka bekerja keras, tetapi pemilihan menantu kerajaan bukan hanya sesuatu yang bisa dilakukan dengan ambisi dan kerja keras. Tidak hanya harus ada bakat sastra, tetapi juga bakat militer, tidak hanya kualitas pribadi yang luar biasa, tetapi juga latar belakang keluarga, dan kuncinya adalah memiliki sekelompok pejabat yang berdiri di belakang mereka. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menang? Dia benar-benar ingin mengatakannya secara langsung, menyerahlah dari ambisi jadi menantu kerajaan, kamu tidak ada harapan. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia mengubah kata-katanya, menepuk bahu Kenzi dan berkata, karena kamu memiliki ambisi, bersiaplah dengan hatimu. Jika kamu memiliki kesulitan, kamu dapat memberitahuku. Pamberan ini adalah sepupumu, jangan terlalu sungkan, sepupu saya akan membantu sebisanya. Dia tahu bahwa Kenzi pasti akan kalah dalam pemilihan, dan tidak mungkin mempertaruhkan sumber daya politiknya yang berharga pada sepupu yang memiliki tidak ada peluang untuk menang. Tetapi karena simpati, dia masih berniat untuk merawatnya sedikit. Setidaknya, dia harus diberi kondisi hidup yang baik agar dia bisa berkonsentrasi untuk mempersiapkan pemilihan. Sore ini, Kenzi tinggal di halaman pangeran atas permintaan Shigeo Kagawa. Untuk menunjukkan kepeduliannya, Kagawa Shigeo juga dengan sengaja membawa pemuda lain dari halaman lain ke Kenzi dan memperkenalkannya kepadanya. Pria muda berpakaian mewah ini adalah kandidat lain yang direkomendasikan oleh Shigeo Kagawa untuk jadi menantu, namanya Ryuzaki Otori. Dia tidak hanya sangat tampan, tetapi juga cukup terkenal di Kyoto, keluarga Otori terkemuka. Shigeo Kagawa menatapnya dan tersenyum, seolah-olah dia melihat sepotong batu giok yang tak ternilai harganya. Dia menepuk bahunya dan berkata, Ryuzaki, kamu harus bekerja lebih keras untuk jadi menantu kali ini. Harapan dari seluruh keluarga Otori, termasuk aku, masa depan Shigeo ada di tanganmu. Otori Ryuzaki terlihat keren, dia tidak banyak bicara, dan sedikit membungkuk. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang teman. Shigeo Kagawa menarik Kenzi dan berkata, ini Masao Kenzi, dan saya juga merekomendasikan dia untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Kalian berdua adalah milikku. Kenzi lebih tua darimu, dia harusnya dianggap seniormu, tapi dia tidak sebaik kamu. Kalian berdua bisa dekat, saya harap Anda bisa membimbingnya untuk membuat beberapa persiapan, dan berusaha untuk maju bersama dalam pemilihan ini. Hai. Otori Ryuzaki masih tidak banyak bicara, meskipun dia keren, dia sopan. Tetapi setelah Shigeo Kagawa pergi, Otori Ryuzaki segera mengubah wajahnya, dan berkata dengan dingin, Masao Kenzi, aku menasihatimu. Pemilihan menantu putri bukanlah sesuatu yang bisa Anda ikuti. Saya memperingatkan Anda, jangan ganggu saya ingin berlatih kendo, tidak ada waktu untuk disia-siakan karena Anda. Dia mengabaikannya dan pergi ke tengah halaman sendiri, mengenakan baju besi, mengambil pedang kayu, dan kemudian berlatih kendo dengan serius dengan rekan tanding. Kenzi tidak bisa menahan tawa saat melihat ini, merasa pria ini cukup arogan. Pria ini tidak menganggapnya sebagai lawan yang mengancam dalam pemilihan menantu, tetapi sebagai pecundang. Bab 663. Pemilihan Pangeran. Kenzi menghabiskan 2 hari berturut-turut di rumah Pangeran Shigeo Kagawa. Pada siang hari, Kenzi hanya tidur santai, melihat catatan catur, dan paling banyak berlatih kaligrafi, tetapi pada malam hari, dia menyelinap keluar dan pergi ke paviliun awan hujan tempat Yumiko berada, dan Yumiko secara pribadi mengajarkan keterampilan piano. Catur, piano, buku, dan pedang,
kecuali Kenzi yang sedikit lebih rendah dalam seni lukis, seni lainnya semuanya adalah master super. Bagaimanapun, dia adalah orang dengan jari emas. Pada awalnya, gurunya di dunia kultivasi memberinya warisan praktik dan pengalaman ingatan selama ribuan tahun, termasuk sebagian besar studi tradisional kuno. Sayang sekali seni kaligrafi tidak cukup baik. Namun, tidak masalah jika Anda juga kurang dalam keterampilan piano. Menurut aturan pemilihan permaisuri, setelah babak sistem gugur, selama Anda bisa memenangkan hadiah pertama di salah satu dari 4 disiplin catur, piano, kaligrafi, dan pedang di putaran kedua seleksi, Anda bisa terpilih, jadi Kenzi tidak perlu belajar bermain piano. Dibandingkan dengan kemalasan Kenzi, selama 2 hari ini, Otori Ryuzaki tidak pernah diam sedetik pun. Dia berkompetisi dengan beberapa master kendo yang berbeda di halaman siang dan malam. Kenzi dapat melihat bahwa Otori Ryuzaki harusnya adalah juara tunggal subjek di kendo, sehingga lolos ke final. Keduanya tinggal di halaman lain Shigeo Kagawa ini, jadi bisa dikatakan bahwa mereka tidak melihat satu sama lain ketika mereka melihat, tidak satu pun dari mereka memperhatikan yang lain. Kenzi merasa bahwa mata orang ini membesar bagian atas kepalanya, dan dia sangat sombong, tentu saja dia tidak mau repot-repot berbicara dengannya, atau berbicara satu sama lain. Dan Otori Ryuzaki juga tidak mau memperhatikannya. Sebagai seorang jenius yang rajin dan pekerja keras, dia bahkan mengira Kenzi adalah kutu beras yang putus asa. Dia tidak bekerja keras sama sekali, dia hanya tidur dan membaca buku-buku kosong setiap hari, dan menyelinap keluar untuk bermain-main di malam hari. Jika dia berurusan dengan pria yang malas dan tidak kompeten seperti itu, dia merasa itu adalah penghinaan terhadap dirinya sendiri. 2 orang dengan kepribadian berbeda berhasil bergaul di halaman yang sama selama 2 hari. Pagi hari ketiga, pemilihan menantu resmi dimulai. Di alun-alun di kaki bukit utara Istana Kekaisaran, ke-32 kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan menantu berdiri dalam antrian, menunggu tes kebugaran fisik yang akan dimulai, yang mana adalah mekanisme eliminasi putaran pertama dalam pemilihan menantu. Cara bertandingnya juga sangat sederhana. Menurut tradisi kerajaan sebelumnya, semua kontestan harus mendaki gunung dan punggung bukit, melewati gunung utara dan puncak barat, lalu kembali ke alun-alun dari gunung utara. 16 kontestan yang kembali ke alun-alun terlebih dahulu maju, dan 16 kontestan terakhir tersingkir. Di tribun, Shigeo Kagawa sedikit khawatir, dan berkata kepada Ono Takuma dan yang lainnya yang duduk di sampingnya, sudahkah Anda menjelaskan dengan jelas pada calon dari masing-masing keluarga? Lawan di babak pertama terutama 2 calon Pangeran Shinji, Anda harus menggunakan segala cara untuk melenyapkan kedua orang itu terlebih dahulu. Ono Takuma dan beberapa pejabat lainnya semua merendahkan suara mereka dan tersenyum jahat, jangan khawatir, kami sudah mengaturnya. Menteri dan para wasit lainnya telah mengucapkan, selama tidak ada darah atau luka yang jelas, mereka tidak akan peduli dengan hal lain. Setelah Ono Takuma mengatakan ini, Kagawa Shigeo diam-diam tertawa terbahak-bahak. Hampir pada saat yang sama, mereka melihat ke sisi lain dengan mata menyeringai. Pangeran Shinji dan beberapa menteri kerajaan yang duduk di sisi lain tribun jelas terpisah dari mereka. Pangeran Shinji dan yang lainnya tampaknya tidak menyadari bahwa Shigeo Kagawa dan para pejabat tertawa terbahak-bahak. Mereka masih mengobrol dan tertawa bahagia, menunjuk ke 32 calon elit di bawah tribun. Pendengaran Kenzi sangat bagus, meskipun dia berdiri di tengah antrian dan jauh dari tribun, dia dapat dengan jelas mendengar semua senyuman dan bisikan rendah dari Shigeo Kagawa dan yang lainnya. Mau tidak mau dia berpikir, dia telah mendengar dari Yumiko bahwa calon menantu yang paling menjanjikan kali ini adalah 2 calon yang diajukan oleh Pangeran Shinji, dan kedua calon ini juga memiliki latar belakang sekte Yumiko, sekte Bumi Kaisar. Namun, siapa 2 orang itu? Kenzi sedikit memiringkan kepalanya ke belakang dan melihat sekeliling antrian. Dia tidak tahu dari sebagian besar dari 32 kandidat elit, yang men 2 master yang direkomendasikan oleh Pangeran Shinji. Tetapi pada saat ini, wajah putih yang dikenalnya dengan seringai masuk ke bidang penglihatannya, dan Kenzi tidak dapat menahan diri untuk sesaat. Bukankah pria ini Ieyasu Takano yang kualifikasi rekomendasinya dirampok olehnya? Mengapa orang ini muncul di tim seleksi? Hehe, Masao Kenzi, apakah kamu berharap untuk tidak bertemu lagi? Takano Ieyasu tampak sangat bangga, dan berkata dengan senyum licik. Kamu telah tinggal di 4X untuk waktu yang lama, kamu seharusnya mendengar pepatah klasik, gunung-gunung tidak berputar, tapi air selalu berubah. Kenzi terpana setelah mendengar ini, apakah ada pepatah terkenal seperti itu di 4X? Dia tidak tahu di mana dia mendengar kutipan itu, tetapi meskipun tingkat sinologinya tidak baik, maknanya dia pahami, Ieyasu mungkin ingin membuat masalah untuk dirinya sendiri dalam pemilihan menantu ini. Kenzi diam-diam tertawa, dan bertanya, sepupu Ieyasu, kamu cukup mampu. Aku tidak tahu keluarga bangsawan mana yang sepupu Ieyasu pergi untuk mendapatkan kualifikasi berharga untuk direkomendasikan. Takano Ieyasu berkata sambil menyeringai, kamu tidak perlu tahu tentang saya, Anda hanya perlu tahu satu hal.
Dia membungkuk, menunjukkan ekspresi menghina dan jijik. Anda berani tidak menghormati saya dan mengambil kualifikasi saya Takano Ieyasu, saya tidak rela. Kenzi mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, oh. Takano Ieyasu sedikit emosi, pria ini memiliki ekspresi seperti itu, dia tidak sabar untuk menyingsingkan lengan bajunya dan memukulnya dengan keras. Tetapi pada saat ini, kerumunan mulai berbisik, lihat, konvoi kekaisaran, mungkin Yang Mulia Yumiko datang ke sini secara pribadi. Mengikuti suara itu, semua orang melihat konvoi hitam yang perlahan memasuki alun-alun. Setelah konvoi berhenti, seorang petugas membuka pintu mobil. Yumiko mengenakan rok jas hitam, topi hitam dan kerudung turun dari mobil dengan lembut. Lihat, itu benar-benar dia. Kaisar dan permaisuri dari garis abadi, pangeran dan ratu wali, Yang Mulia Yumiko. Takano Ieyasu berteriak dengan semangat terlebih dahulu. Semua calon menantu menjadi bersemangat, seperti sekelompok penggemar fanatik yang melihat seorang dewi, mata mereka bersemangat, penuh kegembiraan dan kekaguman, melihat sosok langsing Yumiko di kejauhan, meski dengan kerudungnya yang terselubung mereka tidak bisa melihat wajahnya yang cerah dan seputih salju dengan jelas di tempat penampungan. Yumiko mendukung kakeknya yang sudah lanjut usia, kaisar, sepanjang jalan, dan sekelompok orang menonton sepanjang jalan, mereka semua tampak ingin bergegas untuk menyembah Yumiko, berlutut dan menjilat, yang membuat Kenzi cukup cemas. Yumiko jelas istrinya, tetapi dia sedang dilihat oleh mata sekelompok besar hewan, tetapi dia tidak bisa maju untuk berbicara dengan istrinya, jadi dia hanya bisa berpura-pura sabar di antara sekelompok hewan ini meski itu membuatnya tidak nyaman.